Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Kulbi dengan NIM 2120115 dari lokal PAI 1C akan membacakan hasil ujian UAS Bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Dr. Randus Desrawanti SSMM MPD. 1. Uraikanlah 3 upaya yang dilakukan untuk memahami makna tafsir pada ayat Al-Quran di atas, yaitu terdapat dalam surat Yusuf ayat 100, yaitu dengan upaya meningkatkan ketaatan kepada Allah, membacanya berkali-kali, dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. B. Sebutkan 5 tanda baca, penggunaan, dan fungsinya. A. Tanda titik. Untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pernyataan atau seruan yang terletak pada akhir singkatan gelar, jabatan, pengangkatan, dan sapaan. B. Tanda koma. Memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian pembilangan, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. C. Tanda baca seru, yaitu dipakai sesudah ungkapan pernyataan berupa seruan atau perintah. D. Tanda titik koma. Memisahkan bagian kalimat yang sejenis atau secara memisahkan kalimat. E. Tanda titik dua. Pada akhir titik suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian dan pemberian. C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam ayat tersebut. Maha artinya amat, sangat, dan berharga. Apabila kata sebagai unsur gabungan dan imbuhan itu kepada Tuhan digabung terpisah. 2. Uraikan apa yang dirasakan setelah membaca teks, yaitu yang saya rasakan adalah sedih terhadap apa yang terjadi di bumi Syam, dengan upaya yaitu berdoa kepada Allah dan memberikan bantuan semampu yang saya bisa. 3. 5 alasan bangsa Indonesia harus berbangga berbahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Para pemuda Indonesia harus terbelatar belakangi oleh kaum imperialisme dan kolonialisme, mengalami penghinaan dan penindasan. 2. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah diperjuangkan untuk sebagai bahasa penghubung, bukan hanya dipergunakan oleh Kepulauan Nusantara, melainkan seluruh tenggara. 3. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya, yang berakal dari bahasa Melayu, namun dengan seiring berkembangnya waktu, bahasa Melayu mendapat pengaruh sehingga memperkaya kosakata. 4. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah, yaitu mudah untuk dipelajari karena tidak memiliki kerumitan. 5. Bahasa Indonesia juga mudah dipelajari bahasa lain. Tidak hanya dalam negeri, Indonesia juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Hal yang dilakukan untuk memelihara rasa bangga yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan kaidah-kaidah dalam kehidupan sehari-hari. B. Dengan cara mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang lain, walaupun masyarakat cenderung menggunakan bahasa lokal atau daerah. 4. Persiapan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan di dunia kerja. A. Mental. Kamu harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan orang lain karena dapat memotivasi diri kita untuk lebih maju ke depannya. 2. Mengenali diri. Kenali diri kita, apa kekurangan dan kelebihan kita. Yang kita mengasah kemampuan. Ketika kita sudah mengetahui di mana letak kekurangan dalam diri kita, saatnya mengetahui kelebihan diri kita dan mengasah kemampuan dan dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. 4. Menjadi pendengar yang baik merupakan aspek yang paling penting dalam dunia
dalam diri kita. 5. Menjadi pendengar yang baik merupakan aspek yang paling penting dalam diri kita agar di dunia kerja nantinya kita mendapat dan dihargai oleh karyawan lainnya. 5. Buatlah pidato dengan durasi waktu 5 menit. Saya akan berpidato, yaitu judul pidato saya adalah kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini merupakan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah suatu kegiatan yang harus kita lakukan agar di lingkungan kita bersih dari kotoran-kotoran dan menjadi hidup yang sehat. Marilah kita mulai menjaga kebersihan agar terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang lain terdekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, maka marilah kita menjaga kebersihan. Tentang pentingnya menjaga kebersihan agar letak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa menghindari hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan di lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.